Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Beginner Noob. Nah, kali ini kita akan mencoba menginstalasi Linux Ubuntu LTS yang versi terbaru. Oke, ini saya akan memberikan tutorialnya. Untuk mendownloadnya, pertama-tama kita masuk ke web dari Ubuntu. Kita tulis saja Ubuntu. Di sini ada download Ubuntu desktop. Untuk versinya kita akan download yang 24.04.1 LTS. Kita tinggal klik saja di sini download. Nah, lalu akan ada downloadan. Kita start. Setelah download kita siapkan beberapa alat dulu seperti flash disk dan Blena Etcher. Oke, setelah proses download selesai, kita akan merufus Linux Ubuntu-nya ke dalam flash disk menggunakan Blena Etcher. Oke, saya akan masukkan dulu flash disknya ke dalam komputer saya. Kita akan menggunakan flash disk yang kemarin. Kita akan colok saja ke sini, ke atas. Sudah masuk. Oke, karena flash disk sudah saya masukkan, kita tinggal menggunakan Balena Etcher untuk memasukkan file Linux-nya ke dalam flash disk. Kita pilih flash from file. Oke, kita masukkan add OS. Kita cari Ubuntu 24. Nah, ini Ubuntu. Kita pilih targetnya itu SanDisk. Oke, select. Kita tinggal flash. Untuk proses flash ini akan memakan waktu yang sangat lama, jadi saya akan mempercepat videonya saja. Oke, kalau sudah selesai ngeflashnya, kita close saja, cabut aja langsung. Lalu kita pindah ke yang ini, install Linux Ubuntu LTS. Oke, let's go. Oke, proses pertama kita colokin flash disk yang sudah di booting, yang sudah dimasukkan Linux Ubuntunya. Lalu kita masukkan adapter ke listrik, lalu kita colokkan power adapternya ke laptop, lalu kita nyalakan laptopnya. Kita tunggu dulu sebentar. Laptop sudah menyala, kita masuk BIOS. Oke, kita masuk BIOS dan mencet enter, lalu kita F1 saja untuk masuk ke dalam BIOSnya. F1, oke. Nah, itu sudah masuk ke dalam BIOS. Kita sekali lagi kita ganti di bootnya, boot Windowsnya kita hapus saja, lalu kita naikkan yang ini, lihat di nomor 1, lalu kita save dengan pencet F10. F10 save configuration ya. Oke, kita save. Nah, habis itu kita akan masuk lagi ke tampilan awal ya. Kita try install Ubuntu saja yang awal ini, tulisannya try install Ubuntu. Oke, kita pencet saja itu. Kita sedang masuk prosesnya ya. Oke, masuk ke Ubuntu.
Oke, keluar preparing Ubuntu. Kita cari lagi Indonesia. Apakah ada Indonesia di Ubuntu ini? Harusnya ada ya. Oh ya, ini bahasa Indonesia. Oke, kita pakai bahasa Indonesia. Next. Aksesibilitas dalam Ubuntu. Sesuaikan Ubuntu kebutuhan Anda. Dan apa ini maksudnya? Wah, teks tebal. Teks tebal ya, aku butuh pembaca layar. Kurangi animasi, tidak usah. Kontras tinggi, iya. Oh, tidak juga. Pembaca layar tidak. Pendengaran, peringatan visual tidak. Mengetikkan, tombol lengket, tombol lambat tidak. Oke, next. Pilih tata letak Inggris saja. Hubungkan internet. Saya tidak ingin tersambung ke internet. Menyambung ke jaringan wifi tersembunyi. Menyambung ke suatu jaringan wifi. Oke, kita pakai wifi rumahku Albatros. Sambungkan. Kita akan masukkan password rahasia. Oke, password rahasia kita sudah dimasukkan. Tinggal connect. Menunggu connect ya. Harusnya sudah benar ini. Oh, ini kebanyakan. Oke. Oke, password wifi nya sudah masuk. Kita next lagi. Pemasangan interaktif untuk menggunakan ingin melalui pemasangan terpadu melang. Untuk pengguna lanjutan yang memiliki auto install ya, ini untuk pemasangan yang konsisten dan dapat diulang. Kita next saja. Hanya yang penting berasal dari online. Pilih yang ramah, luring, alat kerja kantor dan alat browser. Ya, pilih default saja. Oh, ini nggak usah bawahnya. Oke. Kenapa ya dia jadi gede banget ya sebenarnya? Ubuntu itu jadi 5 GB. Pasang Ubuntu bersama Windows Boot Manager. Tidak hapus disk dan pasang Ubuntu. Kita tidak akan pasang Windows bersama dengan Ubuntu ya. Kita akan menghapus Windowsnya. Buat namamu. Oke, ya akan masukkan nama saya masih Jaka. Nama komputernya jelek sekali. Saya akan masukkan nama kampus saya di nama komputer ini, Siber Muhammadiyah. Nama pengguna, oh ya, pilih sebuah kata sandi. Oke, saya akan memasukkan password rahasia saya. Tidak perlu konfirmasi. Ya, password rahasia telah digunakan. Masukkan, gunakan Active Directory. Tidak perlu kata sandi untuk masuk ya. Next. Lokasinya sudah benar di Jakarta. Tulis ke disk. Anda akan dapat membuat perubahan lebih lanjut. Umum disk. Hapus disk dan memasang. Ya, mulai memasang. Oke teman-teman, sekarang ada tulisan Ubuntu 24041 LTS telah terpasang dan siap digunakan. Artinya sistem Ubuntu sudah terinstall di laptop kita ini. Oke, kita akan mulai ulang sekarang saja. Oke, ini video instalasinya sepertinya sudah selesai. Masukkan password rahasia kita. Ubuntu kenapa ya nggak di ini passwordnya? Coba datang di Ubuntu ya.
Oke, skip for now. Enable. Oh enggak. Oke, selesai. Oke, untuk awal-awal kita butuh terminal di mana ya terus? Kita ketik sini terminal. Oke. Ya, terminal Ubuntu seperti biasa seperti ini. Oke. Ya. Kita lanjut ke instalasi awal Ubuntu ya. Oke. Kita masuk ke dalamnya. Oke, sekarang kita sudah masuk di sistem Linux Ubuntu-nya ya. Di sini belum aku apa. Pemutaran perangkat lunak telah diterbitkan sejak Ubuntu. Apakah Anda ingin orang ya pasang sekarang? Apa ini? Tiba-tiba keluar aja tuh. Oke, sama seperti di Windows, di Linux juga ada yang namanya update. So, update Linuxnya ya, update si Ubuntunya ini. Kalau di Windows kan update Windows 11-nya. Oke, kita caranya update di sini tuh sangat mudah, tapi harus pakai kata-kata yang cukup rumit gitu. Sebenarnya kita hanya butuh terminal. Kita buka terminal, lalu kita ketikkan sudo apt lalu update. Kita masukkan password rahasia kita. Oke. Ya ampun, maaf. Oke, sebenarnya salah. Yang perlu kita masukkan dulu itu sudo su. Oke, kita masukkan password rahasia. Oke, masuk ke root. Kita harus masuk ke root dulu untuk bisa update-nya lebih total update. Jadi kita bisa langsung di sini ketik sudo apt update. Oke. ATP. Oke. Maaf itu kadang seperti itu. Sudo apt update. Nah, seperti ini. Terus ketik, tinggal tekan enter. Kenapa seperti ini? Karena tadinya udah saya update dulu. Jadi setelah diupdate kita tinggal upgrade untuk memasangnya. Cara upgrade-nya itu mudah banget, tinggal sudo apt upgrade. Oh ya, untuk sudo sendiri sebenarnya singkatan dari super user do ya, sudo itu. Kita sedang update ya. Kan ini kenapa prosesnya kayak gini? Karena di sini sedang memasang. Oke. Setelah operasi ini perlu mendapatkan 6,58B dari arsip. Setelah operasi ini 0B ruangan kosong hard disk akan digunakan. Ingin melanjutkan? Ya, tentu saja. Tik Y. Ini restart nanti aja. Nah, ini agak lama sih sebenarnya, menyambungkan ke ID archive Ubuntu. Oke, sudah selesai. Ini kita exit aja. Exit. Untuk custom nanti aku di video lainnya ya. Ini sih masuknya apa saja sih yang harus kita lakukan. Untuk tampilan ya, untuk tampilan di sini orientasinya landscape, ininya benar 150 lengkap, ini hanya 200 skalanya.
Setelah untuk TV nggak ada, cahaya malam tidak ada. Oke, apa aja yang ada di sini? Jaringan, kabel tercabut ya. Ini VPN belum. Oh, VPN nya belum diatur. Seimbang, mode daya seimbang, penggunaan daya dan kinerja standar, penggunaan daya dan kinerja yang dikurangi, redupkan layar, pengosongan layar tidak pernah, kurangi kecerahan layar saat komputer tidak aktif ya. Suspensi otomatis menjaga komputer setelah operasi mati, betul. Perilaku tombol layar matikan, oke. Multitasking, ini multi apa tujuh gunung, ini nggak usah. Apa maksudnya? Oh, kok dinamis, nggak usah. Seperti biasa aja. Ruang kerja hanya pada tampilan primer, ruang kerja pada semua tampilan, maksudnya ini primer aja. Udah, ini seperti biasa aja. Penampilan udah desktop. Penampilan kita bisa mode gelap, bisa mode baku. Kalau gelap bagus ya, sama aja gelapnya sih sebenarnya. Aku mau warna hijau, hanya beberapa yang kayaknya ini dikit ya. Ini gambar apa? Oh, ini lampu, ini bagus nih lampu. Desktop Ubuntu, ini posisi icon baru kanan bawah, kanan. Ukuran besar, white. Ini icon ya, ini besar aja nggak apa-apa. Kiri kanan atas, tampilkan folder rumah. Ini kanan bawah aja nggak apa-apa. Kiri atas aja sih. Otomatis bunyikan dock. Nah, ini bagus. Mode panel dock meluas tapi layar tidak. Nah, segini aja. Locknya jelek kalau kayak gini. Kiri bawah lah, tampilkan pada maksudnya apa? Tampil ukuran icon rada gede ya, gede aja lah. Mode panel kayak window tapi jelek jadinya. Tampilkan volume perangkat. Tong sampah perlu ya. Volume yang tidak dikait, volume maksudnya apa ini? Oke, nggak usah lah. Tampil pembagian bagian tampilan ditingkatkan, oke. Dockernya di bawah aja, bagus gini ya. Aplikasi notifikasi, kalau pencet Windows berarti masuknya ke situ. Kalau di Linux bukan tombol Windows ya, namanya tombol super. Papan ketik Inggris, warna, layar laptop ya, pencetak nggak ada.
Ini emang laptopku segini sih layarnya. Oh tidak. Jaringan oke. Masuk menunya ini ya. Wos. Ini layer 2, ini layer 1. Oke. Firmware update, pemutaran jam. Utility, konfigurasi, penampil. Kata sandi kunci, karakter fonta, penggerak tambahan. Ini apa ini? Oh, ini yang perlu ditambah-tambahin. Oke, ini nanti aja ya. Oke, video instalasi sampai sini aja. Kurang untuk selebihnya kan kayak instalasi yang lain ya. Mungkin di next time. Ya sampai sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.